Oke, anak-anak ibu semua, sudah siap? Siap? Bisa kita mulai? Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, seperti biasa, sebelum kita mulai melakukan sesuatu, termasuk belajar, apa yang kita lakukan? Doa. Seperti biasa, yang memimpin doa adalah Andrea. Ayo, Andrea, warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dulu anak ibu semua? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ibu mau kamu tanya keadaan anak ibu semua. Apa kabar anak ibu? Oke, hadir semua hari ini? Wajahnya ceria semua ya kan? Tampan-tampan, cantik-cantik. Wah, selfie langsung. Oke, sebelum kita mulai masuk ke materi kita hari ini, ibu mau kita nyanyi dulu sama-sama untuk menimbulkan semangat kita, rasa nasionalisme kita. Yuk, berdiri semua. Hari ini kita nyanyi dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Ayo, apa namanya? Repan, berdiri. Semua hadap ke depan, hadap ibu semua. Ya. Oke, yang pertama nyanyinya ya. Ya, kita mulai. Ibu dengarkan ibu dulu, baru ikuti. Dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3, ya. Dari Sabang sampai Merauke, belajar pulang-pulang, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia.
Udah. Nanti kamu tutup, nanti kamu Ada? Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini tentang perubahan wujud benda, untuk meningkatkan kemampuan literasi kita mulai kegiatan kita dengan literasi. Hari ini bahan bacaannya sudah ada di layar. Kita baca sama-sama. Nanti kita bahas juga sama-sama ya. Oke, sebentar dulu Ibu besarkan sedikit. Oke. Dah, ayo silakan baca masing-masing. Tapi mulutnya tidak perlu bersuara. Baca dan pahami ya. Sudah? Selesai? Oke, Ibu mau tanya dulu ke Bilqis. Apa yang kamu dapat dari bacaan yang sudah Ibu tampilkan di layar? Gak usah banyak-banyak, Bu, ini Bu. Aja. Sedikit aja, biar kawannya kebagian kan? Ayo, Bilqis. Kuat-kuat. Jika kita meletakkan es batu di luar, tentu saja lama-kelamaan es batu tersebut akan mengubah wujud menjadi air. Kalau kita letakkan es batu di luar, kata Bilqis, lama-kelamaan es batu akan mencair. Pertanyaannya untuk si Hafiz. Kenapa Hafiz itu terjadi? Kenapa? Karena terkena panas tangan. Es batunya berarti dipegang. Oh, iya kan? Kalau es batunya dipegang betul juga ya kan? Terkena dari panas tangan kita. Tangan kita hangat apa dingin? Hangat ya, ada hangatnya tangan kita ya. Bahkan kalau demam bisa panas sekali tangannya. Kalau misalnya esnya yang seperti dikatakan Bilqis tadi, Hafiz, esnya itu diletak di luar. Lama-kelamaan katanya meleleh. Kenapa? Karena terkena panas matahari, kata si Hafiz. Oke, coba dulu si Amril. Yang lain. Apalagi yang kamu lihat dari bacaan ini tadi? Begitu juga dengan kamu memegang coklat. Lama-kelamaan coklat tersebut akan meleleh. Dipegang coklat meleleh juga. Kenapa? Kenapa, Pak Rani? Kenapa kalau coklat dipegang meleleh? Kalau es tadi meleleh katanya karena kena panas matahari. Jadi kalau coklatnya dipegang, lama-kelamaan meleleh, betul ya? Betul nggak? Kalau kita makan coklat itu biasanya tangan kita itu ada coklatnya kan? Kenapa? Karena terkena panas tangan. Oke, pertanyaan yang lain. Misalnya nih Ibu nih kasih perumpamaan. Kalau misalnya mamanya memasak mentega di kuali, pernah lihat? Mamanya? Oke, pernah. Mentega itu awalnya padat atau air? Ditaruh di atas kuali, dihidupkan kompornya. Menteganya jadi apa? Air. Jadi cair? Ya. Udah. Kemudian maknya pergi, ada tamu ke depan. Assalamualaikum, ada tamu
tamu ternyata di depan. Ditinggal sama maknya menteganya, kompornya dimatikan. Kira-kira apa yang terjadi dengan mentega tadi? Ya, udah mencair tadi di kompor. Ada tamunya, lama pula tamunya baru pulang. Maknya pulang lagi, maknya balik ke dapur lagi, coklatnya menteganya kira-kira sekarang jadi apa? Hah? Membeku lagi? Kenapa membeku dia lagi? Kalau meleleh karena panas, terus dimatikan kompornya. Kalau dimatikan kompornya berarti jadi apa? Dingin. Berarti dia membeku kembali karena apa berarti? Karena dingin, betul. Ya, jadi itu adalah kaitannya pembelajaran kita yang kemarin dengan pembelajaran kita hari ini. Ada bentuk-bentuk benda yang padat, yang cair, yang gas, ya. Dan kita mau melihat perubahan-perubahan wujud seperti apa, ya. Wujud seperti apa yang akan terjadi ketika benda itu dipanaskan atau yang dibilang si Andre tadi diapakan? Yang dibilang Rizky? Didingin? Nah, oke, bisa? Iya, ya. Ya. Jadi hari ini sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tunjukkan dulu apa tujuan kita berkumpul di sini. Itu kan penting kan? Jangan ngumpul-ngumpul gak ada tujuannya kan? Gak ada manfaat kan? Oke, tujuan hari ini adalah bisa dilihat di layar, ya, sekalian melatih juga cara membaca anak ibu semua. Oke, yang pertama, melalui tayangan video dan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan wujud zat dan perubahannya dengan benar. Seperti yang udah kita sebutkan tadi, wujudnya dan perubahannya. Sudah ada pengantarnya tadi kan? Kemudian melalui praktek secara berkelompok, nanti kita akan mengadakan praktek secara berkelompok ya. Siswa dapat menganalisis penyebab terjadinya perubahan wujud benda dengan tepat. Tadi kan sudah Ibu katakan bahwa pertemuan ini ada berapa kali pertemuan? Dua. Jadi ada 6 tujuan pembelajaran di sini yang akan kita tuntaskan selama 2 kali pertemuan. Ya, yang ketiga melalui tayangan video, praktek dan diskusi kelompok, siswa dapat membuat clipping tentang jenis-jenis perubahan wujud benda. Kemudian yang keempat, melalui kegiatan membuat clipping secara berkelompok, siswa dapat menyimpulkan perubahan wujud benda dengan tepat. Yang kelima, melalui diskusi dan presentasi, siswa dapat menyajikan hasil pemecahan masalah berkaitan dengan perubahan wujud benda. Kemudian yang keenam, melalui latihan soal bersama guru, menggunakan aplikasi Quidditch, ya, siswa dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan soal-soal HOTS, ya. HOTS itu berarti apa? Susah. Apa susah ya? Berdasarkan. Oke. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Udah, berikutnya tadi sudah kita bahas sedikit tentang es krim. Ya. Kata si April tadi coklat, sekarang Ibu mau es krim. Siapa yang suka makan es krim? Angkat tangan. Oh, semua suka makan es krim ya? Ya, teruskan tangannya. Bukan berarti mau Ibu belikan es krim ya. Oke, sekarang Ibu juga mau nanya. Tadi udah semua suka es krim. Sekarang yang mau Ibu tanya, siapa yang sudah pernah makan es krim? Semua juga sudah pernah ya? Oke. Udah pernah makan es krim berarti sudah pernah dimasukkan ke dalam mulutnya es krimnya ya? Iya. Belum, Rizky. Jadi makannya gimana itu? Udah. Oke, pertanyaannya, ketika es krim itu kita masukkan ke dalam mulut kita, apa yang terjadi? Mana es krimnya?
mulutnya hangat? Karena hangat ya, meleleh esnya ya. Oh, karena hangat meleleh esnya. Oke? Untuk membuktikan, memastikan, memperdalam ya apa-apa yang sudah kita bahas tadi, Ibu mau menunjukkan video. Ibu mau semuanya melihat dengan seksama ya, serius berarti maksudnya. Oke, kita lihat dulu videonya. Ini dia. Iya, dalam kehidupan sehari-hari, kita akan melihat proses perubahan wujud benda dan contohnya yang ada di sekitar kita. Ayo dengarkan betul-betul. Perubahan wujud benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda untuk berbeda. Peristiwa perubahan wujud tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Peristiwa tersebut bisa terjadi karena benda menerima atau melepas balon. Biasanya ini terjadi akibat tindakan seperti pemanasan, pendinginan, dan pengemburan. Apa saja perubahan wujud benda dan sama manusia kita ya? Satu, membentuk. Akhir, benda cair bisa berwujud menjadi padat. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan hingga terbentuknya, maka akan berwujud menjadi benda padat. Contoh benda padat adalah air yang dimasukkan ke dalam freezer hingga membentuk menjadi es batu. Kedua, mencair. Mencair adalah perbedaan dari beku. Mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Benda padat bisa mencair saat dipanaskan dengan suhu tinggi sehingga benda tersebut menjadi padat atau mencair. Contoh benda mencair adalah coklat padat yang dipanaskan atau mencair, atau lilin yang dibakar akan mulai mencair. Tiga, menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Pada proses ini, bagaimana zat menguap menjadi panas? Contoh proses menguap adalah proses penguapan pada air dimasak. Selain itu, bensin yang dibiarkan berada pada tempat lebih lama akan habis berubah menjadi gas. Ini adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Pada proses ini, zat menguap menjadi panas. Contoh pada proses ini, saat es batu disimpan dalam sumber gelas, maka bagian itu menjadi basah. Kelima, penguapin. Penguapin ini proses perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Proses ini zat menggunakan energi. Proses kelima bisa dilakukan aku harus yang disimpan ke dalam air. Aku lama-lama akan habis daripada berubah menjadi tepung. 6. Berkristal. Kristal ini suatu proses perubahan gas menjadi padat, dan peristiwa ini zat melepaskan benda menjadi panas. Contoh dari proses ini bisa dilihat dari perubahan uap menjadi salju. Nah, teman-teman jadi semakin tahu kan tentang perubahan wujud benda. Sampai di sini. Oke. Oh, sudah ini. Oke, udah bisa dilihat tadi? Sudah? Ya, apa yang terjadi kalau es air tadi dimasukkan ke dalam freezer atau kulkas? Kalau tadi kapur bagus yang dibiarkan di daerah terbuka, ya, atau dimasukkan dalam lemari pakaian, apa yang terjadi dengan kapur barus? Ngapain? Apa? Ini belum. Mengepul. Apa yang terjadi kalau kapur barus? Maksudnya ibu mau tanya bukan namanya. Yang mau ibu tanya itu kalau tadi kapur barus kan dibuat di lemari atau dibuat di kamar mandi. Apa yang terjadi dengan kapur barusnya? Jadi besar, mengecil ya, atau bahkan lama-kelamaan akan habis, ya kan? Itu akan kita bahas kenapa kira-kira hal itu terjadi. Itu yang mau kita bahas hari ini, ya. Di sini ibu mau kalian mengetahui kenapa tadi es batu itu ketika dimasukkan ke dalam kulkas membeku, es krim ketika dimasukkan ke dalam mulut atau dibiarkan di udara terbuka dia mencair. Kenapa kapur barus
dalam lemari, dia lama-kelamaan hilang, ya kan? Atau pewangi ruangan. Pernah punya pewangi ruangan di rumah? Pernah? Iya kan? Lama-kelamaan pewangi itu akan habis. Itu yang mau kita lihat. Apa sebenarnya yang terjadi dengan hal-hal seperti itu? Oke? Bisa? Berdiri dulu semua. Kayaknya tegang kali. Berdiri yuk. Berdiri. Berdiri. Siapa yang paling cepat nanti dikasih tepuk tangan. Ya. Ya, supaya semangat ya. Kita tepuk semangat dulu. Ayo, Andre. Pimpin. Sini. Oke, silakan. Tepuk semangat. Iya, silakan dulu analisa semua yang nanti tentang penampilan. Ya, hari ini Ibu mau membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya, ada 6 percobaan yang akan kita lakukan. Kelompok 1 akan melakukan percobaan mencair dan membeku. Kelompok 2 akan melakukan percobaan menguap dan mengembun. Kemudian kelompok 3 akan melakukan percobaan menyublim dan mengkristal atau terdeposisi. Ya, coba sekarang peraturannya seperti ini. Ketika nanti kelompok 1 melakukan eksperimen atau percobaan, silahkan kelompok 2 dan kelompok 3 berdiri di belakang kursi kelompok 1 untuk melihat percobaan yang dilakukan oleh kelompok 1. Begitu juga dengan kelompok 2 nanti, kelompok lain juga datang berkunjung. Kemudian kelompok 3 juga seperti itu. Bisa dipahami? Sekarang keluarkan dulu alat dan bahan yang sudah dibawa dari rumah. Ayo. Yang kelompok 1 dulu, kelompok 1, kelompok 2 juga silakan dibuat di atas mejanya dulu semua. Walaupun belum melakukan prakteknya. Ya, ayo. Oke. Sebagai petunjuk pelaksanaan. Ada di sini, bagikan alfabetnya. Ada petunjuknya di sini. Boleh dibaca dulu nanti. Ayo, kelompok lain silakan berdiri di belakang kelompok ini. Udah baca mana tadi yang Ibu bagikan kertasnya? Ada yang membaca? Silakan. Dijaga gini, sebagian kawannya dijaga. Udah baca itunya petunjuknya. Mungkin ada petunjuknya di sini. Mami gak bisa. Yang kelompok 1 lihat, perhatikan. Ayo baca biar kawannya dengar. 1. Menyalakan lilin. 2. Kemudian ambil potongan lilin lainnya yang sudah disiapkan dan panaskan lilin tersebut di atas lilin yang menyala dengan menggunakan Iya, itu, taruh. sebagai wadah.
Masukkan ke dalam. Amati. Jangan kencang-kencang membacanya. Satu-satu kegiatannya dilakukan. Iya, boleh. Ayo Jahira, jangan lambat-lambat Jahira. Terus. Oke. Jangan jauh kali apa? Kanza, dekatkan ke lilin. Oke. Udah. Dekatkan. Itu apa lagi? Itu baca dulu apa? Siapa kelompok yang lain lagi? Aku. Dekatkan kok apanya lagi, Kanza? Itunya. Airnya apa, Mutiara? Baca terus lagi. Semua melihat ya, Fahri. Berikutnya apa lagi langkahnya dibaca? Nah, mana dia? Itu airnya. Siapkan yang lain. Yang lain siapkan. Air es di wadah yang sudah kalian bawa. Gigit aja apa? Itu dari bawah. Iya, betul. Dua. Udah, matikan itunya, lilinnya. Kemudian ambil sendok yang berisi lilin yang sudah dilelehkan pada percobaan pertama. Ya. Kemudian rendam di atas air es. Air es tidak boleh masuk ke dalam sendok. Tidak boleh masuk ke dalam sendok ya. Mana tadi es kelompok lain lagi ada? Tolong dulu kasih ke ini. Kelompok 2 mana kelompok 2? Ambil nak air apanya nak? Sudah ini kayaknya air apa? Kasih sama Bawahnya. Angkat dulu. Ayo Fahri, Azam, perhatikan. Coba kurangi itunya apa, Mutiara, biar cepat dia. Kurangi lilinnya. Tumpahkan sedikit ke mana ya, buat ke apa ya? Terserah, situ juga boleh. Tinggalkan sedikit aja di dalam biar apa ya. Oke, taruh dulu ini nah. Sedikit lagi apa? Mutiara. Udah bisa? Oke. Sekarang ke kelompok 2. Yang kelompok lain juga begini. Hidupkan dulu. Silvi sebesar itu nggak? Ayo, Abel. Makan Abel. Hidupkan dulu lilinnya, nah hidupkan. Dia selfie di ini biar nggak kena ini. Udah hidup itu. Belum bu. Aturan diambil dulu lilinnya. Udah, taruh itu. Sikit aja ya. Tetes. Lagi, sikit lagi. Nggak ada esnya itu kan? Oke. Mana LKPD kamu baca? Iya, Raniza baca. Baca aja yang kuat biar dengar kawan.
yang lain. Kemudian nyalakan Tapi lilin di dalam tungku tersebut. Kemudian isi sedikit air ke dalam panci kaleng bertutup yang sudah kalian bawa dan letakkan di atas tungku. Terus 3. Biarkan sampai air tutup nak apanya tutup. Terbalik aja buat. Hasil pengamatan kalian di dalam tabel berikut. Lihat ya. balik. Iya, ibu bilang terbalik saja. Oke, tunggu ya sampai apa di situ? Terus apa yang balik? Ayo kita tunggu sama-sama ya. Ayo. Mutiara, nanti baru LKPD mau diisi. Udah penasaran sih Mutiara mau mengisi LKPD-nya. Ayo, jadi nanti. Ini dulu diperhatikan. Tutup dulu. Iya, tutup dulu sayang. Sebentar lagi. Udah mendidih airnya? Udah. Itunya ya, kain lapnya ya udah ibu sediakan ya. Jangan nanti ada yang melepuh nanti tangannya. Itu bukan kayu api Silvi. Kalau diisi kayak gitu kan nanti mati nanti apinya. Amril, perhatikan Amril. Ditaruh gini nak, dihalangi karena ada kipas angin. Ah, betul. Coba buka dulu, ibu mau lihat. Apa yang terjadi tuh? Apa yang keluar? Asap. Oke, sekarang tutup Silvi, jangan dibuka dulu. Asap. Apa lagi berikutnya Silvi? Apanya? Petunjuknya di situ. LKPD. Yang kedua, Iya. siapkan es batu. Satu yang satu aja. Taruh di mana? Udah disiapkan terus? Ambil panci atau kaleng yang berisi air mendidih dari percobaan yang pertama. Terus? Kemudian ambil tutup panci dalam keadaan terbalik. Letakkan beberapa sepatu di atas tutup. Letaklah. Udah mendidih airnya kan? Oke, boleh dimatikan itunya dulu. Lilin. Belum mendidih. Itu kenapa keluar uapnya? Udah lah berarti. Oke. Kita lihat sama-sama apa yang terjadi lagi. Apalagi berikutnya di situ petunjuknya. 4. 5. Kemudian tuliskan hasil kalian di dalam tabel berikut. Baru disuruh dibuka tutupnya. Kan nomor 4. Oh ya udah. Coba buka tutupnya, angkat. Tuh aku cari. Nggak panas. Coba lihat di tutupnya apa di bawah. Bun. Ada apa? Bun. Ada bun. Oke. Udah, mantap. Kelompok 3, silakan kelompok lagi berkunjung. Ayo, Jahri, Fahri, Azam, Rohim. Ya tunggu agak hidup itunya dulu. LKPD jangan lupa dibaca sebagai petunjuk. Unsur batu-bata membentuk tungku kemudian nyalakan lilin di dalam tungku tersebut. Terus 2. Kemudian isi 5 buah kapur baru ke dalam panci atau kaleng yang sudah kalian bawa dan bisa dilihat. pelan-pelan. Nggak terekam nanti sama kawannya. Tengok sini, tengok. Nanti kalian nggak ngerti, nggak paham.
kapur ajaib. Tutup. Terbalik buat, terbalik. Biar gampang nanti apanya, membukanya. Sabar dulu Amril, sabar. Nanti sebentar lagi Amril. Hei, sebentar lagi. Keluarlah nanti batak ibunya nanti kayak gitu. Coba buka dulu tutupnya, mana itunya, lapnya yang ibu kasih. Itu ditutup, yang mau dilihat ditutup, tutup. Ditutupnya. Makanya disuruh terbalik dibuat tutupnya. Tutupnya dilihat. Iya, dibuka tutupnya dilihat. Tutupnya. Itu yang asap-asap itu apa itu asap-asap? Uap. Hah? Uap. Ih, Masya Allah pintar kali Rohit ini. Luar biasa memang. Uap ya. Uap. Kapur barus itu benda padat, cair apa gas? Padat. Berarti yang dipanaskan awalnya benda apa itu? Yang awalnya dipanaskan adalah benda padat. Oke. Coba cek lagi, udah seperti apa kapurnya? Habis? Udah mengecil? Rohim, ayo Rohim, perhatikan Rohim. Jangan dicium-cium lah nak. Menyengat itu di hidung. Wangi. Udah, kasih air apa? Es di atas. Lagi. Suara apa tuh? Itu kira-kira tercium kapurnya karena apa dia? Karena ngapain? Iya, karena menguap dia ya. Terasa ya? Tadi katanya harum. Iya, harum. Tapi nguap. Jahri, Al Husain, Erni, Jahira, El Fajar, come here. Coba dibuka tutup itunya, dibalikkan lagi tutupnya, ditengok di bawah tutup. Belum ya, tunggu sebentar lagi, biar lagi di situ, biar Kayak orang masak kan. udah mau habis kapurnya masih ada. Udah habis apa? Matikan lilinnya. Oke, tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar ya. Setengah tahun kemudian. Udah, silakan dibuka. Ayo, dibuka tutupnya. Perhatikan apa bukan di situ sayang. Ditutupnya, ditutup. Ditutupnya. Balik. Udah? Di apanya? Di dinding-dindingnya ada? Ada, Bu. Oke. Udah. Ada kristal? Ada. Coba ambil kristalnya, apa tahu bisa dijual? Dijual. Oke, kelompok yang lain silahkan kembali ke kelompok masing-masing. Ya, kembali ke kelompok masing-masing. Semuanya harap duduk seperti yang tadi. Ya, sudah, Silvi, ayo eksperimennya kalau masih kurang. Ya, duduk. Ayo, duduk lagi. Karena masih ada pertanyaan lain, jangan dibuat lagi. Ya, duduk. Udah. Anak ibu semuanya. Duduk semuanya. Bilkis, Meli, Zaki. Ya. Sekarang perhatikan ibu. Tadi kan sudah dikerjakan eksperimennya, sudah dilakukan prakteknya. Sekarang
lakukan bersama kelompok, isinya, kegiatannya, isi di LKPD yang sudah dibagi tadi. Oke, Ibu kasih waktunya sekitar 10 menit. Ayo, silakan diisi. Ada pertanyaan-pertanyaan yang ada selesai. Habis waktunya 10 menit Ibu bilang tadi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, sekarang Ibu mau tanya tentang kegiatan yang kita lakukan ini. Oke, semua boleh duduk yang tertib. Ya. Oke, kemudian. Ya, berarti tadi sekarang Ibu yang bicara boleh? Ya, nanti kalau misalnya Ibu minta siapa yang berbicara boleh saja. Ya, sekali lagi, kemudian. Sudah, pertanyaan yang pertama untuk kelompok 3. Menurut kalian, ada nggak kesulitan yang kalian alami ketika melakukan kegiatan ini? Ada kesulitan? Ada? Tidak ada kesulitan melakukan praktek? Kelompok 2 ada kesulitan dalam melakukan praktek? Tidak. Kelompok 1? Tidak ada kesulitan melakukan praktek. Sekarang yang mau Ibu tanya kelompok 1. Dari percobaan yang kalian lakukan tadi, apa yang kalian simpulkan? Apa yang kalian lakukan? Perubahan apa yang terjadi yang kalian lakukan? Bu, dari ini ke ini, dari ini ke ini, Bu. Karena ini dia seperti ini, dari ini jadi seperti ini. Ayo. Benda padat benda cair. Yang mana tadi? Yang lilin diapain tadi? Dilelehkan dengan api. Jadi lilinnya awalnya benda apa? Benda padat. Berubah menjadi benda cair. Kelompok 2. Kata kelompok 1 tadi mereka itu melelehkan lilin. Awalnya lilinnya benda padat. Dilelehkan di atas api, di atas lilin berubah menjadi cair. Pertanyaan untuk kelompok 2 adalah setelah tadi lilinnya cair, diapain lagi sama kelompok 1? Kalian tadi nengok kan? Oke, diapain sama kelompok 1 lilin yang cair tadi? Dibekukan. Dengan apa? Dengan air. Dengan air es. Kira-kira kenapa harus dengan air es dia? Supaya dia dingin. Supaya dia dingin ya. Karena kalau dia dingin itu akan menjadi kelompok 3. Kelompok 3, apa yang kalian lihat tadi dari percobaan kelompok 2? Apa yang dilakukan kelompok 2 tadi? Kelompok 3. Mengembun. Yang mana yang mengembun yang dilakukan? Ada 2 tadi orang itu percobaannya. Yang mana yang mengembun? Yang pertama menguap. Yang pertama menguap. Berarti apa yang diuapkan sama kelompok 2? Air diapain airnya? Direbus, dipanaskan. Menggunakan apa? Menggunakan api. Ketika air itu dipanaskan menggunakan api, apa yang terjadi? Panas. Ya, apa yang terjadi? Apa yang keluar? Berarti kalau dia tadi menguap, perubahan apa yang terjadi, Silvi? Menguap tadi perubahan apa yang terjadi berarti? Dari apa ke apa menguap? Coba sekarang Ibu tanya lagi semuanya, perhatikan. Wujud benda itu ada berapa? 3. Ada berapa? 1, 2, 3. Atau gas.
apa? Menguap dari cair ke uap, itu namanya menguap. Kalau mengembun, ada dua tadi kan? Mengembun dari apa ke apa? Benda tadi ada berapa? Itu kuncinya, harus itu yang dipakai. Uap ke cair dulu, cair ke uap dulu, padat ke air. Kalau mengembun, siapa yang bisa jawab mengembun? Ayo Silvi, mengembun dari apa ke apa? Apa? Reni. Mengembun ya. Air. Ada yang lain? Ada. Dari uap ke balik dia menjadi titik-titik air tadi tapi iya kan? Masa kelompok 3-nya yang tahu eksperimen kelompok 2 berarti tadi perhatikan tadi percobaannya. Apa tadi yang terjadi kalau mengembun? Uap balik menjadi uap air. Air kan menetes dari tutupnya. Mengembun. Sekarang menyublim ada dilakukan kelompok 3 menyublim. Kelompok 3 melakukan menyublim. Apa tadi menyublim? Perubahan apa ke apa? Menyublim. Padat ke iya, padat ke uap. Kamu seharusnya itu padat, gas atau cair? Ketika kapur itu dipanaskan, apa yang dikeluarkan dia? Berarti kalau menyublim itu adalah dari padat ke uap. Dua percobaannya. Kemudian setelah menguap dia tadi dikasih apa tadi? Es batu. Apa yang terjadi ketika dikasih es batu di hidung? Kristal itu cair, padat atau gas? Berarti kalau dia mengkristal perubahan apa yang terjadi? Dari apa ke apa? Uap ke iya, uap ke padat itu mengkristal atau terdeposisi. Bisa dipahami? Oke, sekarang Ibu mau kita menyimpulkan sama-sama kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, Ibu mau menguatkan kepada kalian tentang pembelajaran kita hari ini. Oke, ada berapa tadi jenis percobaan yang kalian lakukan? 3 kelompok. Masing-masing kelompok melakukan percobaan 2, betul? Kelompok 1, percobaan apa yang dilakukan tadi? Mencair dan kelompok 2, apa percobaan yang dilakukan? Menguap dan mengembun. Kelompok 3. Ya, di sini yang mau Ibu tekankan kepada kalian, perhatikan Ibu guru yang di samping ini. Ya, perhatikan, ayo. Lihat Ibu, lihat Ibu sekarang. Dia sudah mau selesai. Perhatikan. Ya, kata kuncinya. Semua percobaan yang kita lakukan tadi itu disebabkan oleh yang namanya panas atau kalor bahasanya. Ayo coba ulang. Semua kegiatan yang dilakukan tadi disebabkan oleh satu. Apa tadi? Panas atau kalor. Oke, kalau dia kita panaskan tadi, namanya dia menerima. Ingat, menerima atau menyerap panas. Berarti kalau dia menguap, dia menerima panas atau melepaskan panas. Menyerap panas. Kalau tadi es lilin yang mencair diubah menjadi beku kembali, dia kira-kira melepaskan panas atau mengambil panas?
menyublim sama mengkristal, yang mana di antara dua itu yang menyerap panas? Yang menyublim. Kalau dia yang mengkristal, mengapain dia? Menyerap atau melepas? Kelompok satu, ibu tanya kembali. Kedua perjalanan yang kalian lakukan tadi, yang mana yang menyerap panas, mana yang melepas panas? Itu mencairkan lilin, menyerap panas. Kemudian yang membekukan lilin kembali, melepaskan panas atau kalor. Kelompok dua, dari dua kegiatan yang kalian lakukan tadi, yang mana yang menyerap panas, mana yang melepaskan panas? Yang mana? Kan ada dua kegiatan kalian tadi kan? Menguap dan menguap. Yang mana yang menyerap panas, mana yang melepaskan panas? Menguap adalah menyerap panas. Oke, menguap lepas panas. Bisa diingat? Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Udah, dengarkan, perhatikan ya. Jangan lupa terus belajar. Ya, jangan lupa terus belajar ya, seperti sebatang lilin atau seperti sebatang pensil. Ya, ketika pensil itu tidak ditajamkan, tidak diraup, maka tidak berguna. Rohim belum lagi Rohim. Ya, seperti sebatang pensil yang bilang tadi ya. Jadi kalau kita mau berguna, ya kita harus selalu menambah ilmu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita tutup, Ibu mau beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, Ibu akhiri, jangan lupa di pertemuan berikutnya kita akan membuat briefing. Ya, bahan-bahannya sudah ada di layar. Ya, tadi sudah Ibu tunjukkan sekilas. Jangan lupa dibawa peralatannya. Oke, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.